Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang jurnal berjudul Optimisasi Konsumsi Daya Listrik dengan Logika Fuzzy Mamdani. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Danusul Rahmat Ramadhani, yang kedua Ahmad Agus Al-Rois, dan saya sendiri Rafli Al-Fariski. Eh, Lanjut yang ke pertama, dari latar belakang ada 3. Yang pertama, permasalahan konsumsi daya listrik yang tidak efisien. Yang kedua, penggunaan listrik sering tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan diperlukan sistem untuk mengatur otomatis yang adaptif dan cerdas. Mungkin dari penggunaan listrik ini untuk kebutuhan perumahan ataupun industri seringkali tidak efisien dikarenakan penggunaannya yang tidak bijak ataupun dalam hal teknis pemasangan instalasi listrik yang tidak tepat. Boros energi ini mengakibatkan membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar ke penyedia layanan listrik. Maka dari itu, optimisasi sangat diperlukan untuk menekan biaya tagihan listrik yang semakin membengkak. Pembahasan ini permasalahannya adalah bagaimana pengoptimisasi daya listrik agar lebih efisien dalam penggunaannya. Ada beberapa cara, salah satu caranya adalah dengan metode fuzzy. Di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengoptimalkan konsumsi daya listrik. Yang kedua, menerapkan logika fuzzy Mamdani. Yang ketiga, menggunakan simulasi MATLAB sebagai alat bantu simulasi. Untuk metodologi penelitiannya ada 3. Logika fuzzy saat ini sudah banyak diterapkan untuk berbagai kebutuhan di segala bidang baik dunia, industri maupun tujuan penelitian. Sistem fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor L. Alzadeh pada tahun 1965. Ada beberapa metode penalaran untuk mempresentasikan hasil logika fuzzy, yaitu metode Sukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Dalam presentasi ini, penalaran yang digunakan adalah penalaran fuzzy, metode Mamdani. Penelitian tentang intensitas cahaya, suhu, kelembapan, dan luas ruang menjadi input variabel bebas, dan daya listrik menjadi variabel output tak terbatas. Cahaya ini merupakan salah satu gejala fisis yang memancarkan energi yang kemudian perlambatannya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang elektromagnetik. Intensitas cahaya dapat dihitung dengan satuan 1 X illuminance dan dapat diukur dengan satuan lux atau lumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya itu aturan aturan fuzzy optimasi dari daya listrik, yang di mana di sana ada untuk operator fuzzy yang diaplikasikan pada penelitian ini. Ada beberapa aturan yang akan diasumsikan, seperti pada tabel yang ditampilkan sekarang. Ada 12 aturan fuzzy, yang di mana ada dari penggolongannya ada 4, yaitu dari intensitas cahaya, suhu, luas ruangan, kelembapan, serta daya. Dari kelima golongan tersebut dibagi lagi menjadi 12, yang dimana ada beberapa yang telah ditampilkan seperti berikut. Baik, untuk pembentukan himpunan fazinya itu ada beberapa aturan yang dimana komposisi aturan dan penegasan difusi yang diperlukan ada 4 tahapan. Baik, selanjutnya untuk dari tahapannya itu ada di flowchartnya, di next. Untuk tahapan-tahapannya berikut dari penerapan fazinya itu ada yang pertama dari mulai dan selanjutnya ada input data, yang dimana dari variabel input, variabel output, himpunan keanggotaan input, himpunan keanggotaan output, ada yang dihitung. Dan selanjutnya itu adalah untuk penentukan derajat keanggotaan terdiri dari grafik linear naik dan turun, kurva S naik, kurva S turun, serta kurva B segitiga dan trapesium. Selanjutnya itu penentuan aturan fuzzy, seperti yang pada tabel yang sebelumnya. Kemudian pada menghitung predikat aturan, selanjutnya komposit max min,
dan dilanjutkan dengan hasil perhitungan dan selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mungkin akan dilakukan uji simulasi pada MATLAB. Jadi untuk awal akan diketik untuk fazinya, kemudian di enter. Nantinya akan dihasilkan GUI atau interface. Di sini terdapat empat inputan ya, di mana fuzzy logicnya sendiri menggunakan Mamdani. Untuk inputan sendiri yaitu intensitas cahaya, suhu, luas ruang, dan kelembapan. Untuk intensitas cahaya sendiri, eh, di sini terdapat variabel yang memiliki parameter dan tipe, di mana menggunakan RAP-MF dengan parameter sekian. Terdapat empat variabel yakni gelap, redup, terang, dan sangat terang. Untuk suhu yakni 4 juga dingin, sejuk, hangat, dan panas. Untuk luas ruang yakni terdapat sempit, sedang, menengah, dan luas. Dan kelembapan, kering, ideal, dan lembab. Setelah itu bisa melihat untuk rules-nya. Nah, pada bagian rules di sini sebelumnya telah diinputkan dari data-data sebelumnya, di mana pada simulasi kali ini, ketika menggunakan intensitas cahaya sebesar 800, dengan suhu 25, luas ruang 45, dan kelembapan 50, menghasilkan daya output sebesar 31,7. Kemudian akan dicoba jika nilai input ini diubah. Artinya variasi dari nilai input ini akan memperlihatkan bahwasanya output itu akan berubah. Dimana untuk uh, nilai intensitas cahaya yang diinputkan sebesar 1161, kemudian suhunya sekitar 36,3 derajat. Kemudian untuk luas ruangannya sendiri sebesar 55,4 dan kelembapannya sekitar 50. Baik, di sini ketika kita merubah suatu nilai yang pada inputan tadi, di mana outputnya akan berubah
semakin meningkat. Kemudian bisa kembali ke slide yang sebelumnya. Jadi eh, pada data tersebut, di mana ketika inputan pada intensitas cahaya sebesar 1161, kemudian dengan suhu 36, luas ruangan 55,4, kelembapan 50,64, 50,6, di mana akan menghasilkan daya listrik sebesar 43,4. Nah, ketika intensitas meningkat serta suhunya meningkat dan luas ruangan, namun di sini terjadi penurunan pada kelembapan, artinya daya listriknya semakin meningkat. Dapat dilihat bahwasanya semakin besar suhu serta intensitas cahaya yang tinggi dan luas ruangannya semakin luas, maka kebutuhan akan daya listrik semakin rendah. Demikian pula jika suhu kecil dan intensitas cahaya yang lemah dengan luas ruangan yang luas, maka kebutuhan daya akan semakin besar. Namun, jika luas ruangan sempit, maka daya listrik akan semakin rendah apabila intensitas cahaya yang cukup. Kemudian bisa slide pada berikutnya. Jadi pada kesimpulannya, di mana sistem pengambilan keputusan menggunakan logika fuzzy ini dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan daya listrik dalam suatu ruangan. Pada intensitas cahaya dan suhu, biasanya ini berkaitan erat karena sumber cahaya paling utama di bumi adalah sinar matahari. Maka dari itu, semakin besar kedua variabel input tersebut, maka output daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Pada sistem ini akan membantu para pengembang perangkat keras berbasis sensor atau IoT untuk menghasilkan produk IoT yang ramah energi. Eh, Kemudian sistem dapat membantu untuk mengetahui perhitungan efisiensi daya listrik. Mungkin pada penelitian yang akan dikembangkan dengan menambah jenis inputnya. Misalkan dengan memperhatikan warna cat pada ruangan dan aturan-aturan yang lebih sempurna, serta dapat mengukur ukuran masing-masing fungsi keanggotaan yang lebih akurat. Mungkin Oke, sekian presentasi dari kelompok kami.